Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wan nadhira baina yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad arsada wa may ya'sihima faqad hawa wa nas'alullah rabbana ayyaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu bihi walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa tiada bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa masih mencurahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat diberikannya kita rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Nikmat dimudahkannya urusan-urusan kita. Nikmat diberinya kita sehat jasmaniyah, rohaniyah, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cinta ini. Dan nikmat Allah mampukan diri kita menerima hidayah iman, menerima hidayah Islam. Dimampukannya diri kita menjadi umat yang senantiasa dibimbing oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita semuanya menjadi golongan di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu di kesempatan pagi hari ini, di pagi yang insyaallah dengan penuh keberkahan ini, mengawali kehidupan yang baru kita ini, ibadah kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menyertai kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk sungguh-sungguh, yang senantiasa berusaha untuk istiqomah di dalam ittiba, mengikuti risalahnya, mengikuti bimbingannya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya bermohon kepada Allah semoga di akhir kehidupan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelukan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelukan kasih sayang Allah, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, kita akan melanjutkan taklim kita di setiap Sabtu pagi. Yang mana beberapa waktu yang lalu kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya agar dengan semakin kita berusaha untuk memahami itu, maka akan semakin menguatkan iman kita. Maka akan semakin memperbaiki kualitas iman kita dan akan semakin mendorong diri kita untuk beramal yang soleh, beramal yang baik. Karena agama kita itu adalah agama
yang didasari dengan ilmu dan amal. Jadi agama itu adalah ilmu dan amal. Pengetahuan ilmu kita yang kita sudah dapat, maka harus diwujudkan dengan amal. Kalau kita mempunyai banyak ilmu tetapi tidak pernah kita amalkan dalam kehidupan ini, maka ibarat pohon yang tidak berbuah. Baik jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar memahami surah Fussilat di ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara ayat-ayat Allah, wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni al-lail, yakni adanya keberadaan malam, wan nahar, dan siang, wasyamsu, dan matahari, wal qamar, dan bulan. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan, itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang itu semuanya harus menjadikan diri kita menyadari bahwasanya semua yang ada dalam kehidupan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi, maka janganlah kalian bersujud menyembah lisyamsi kepada matahari, walalil qamar, dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillah, tetapi bersujudlah, menyembahlah lillah kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang mana Allah Subhanahu wa taala khalaqahunna, yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya lah menyembah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya silih bergantinya malam dan siang itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya matahari dan bulan, dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagumkan, seperti halnya matahari, bulan. Bagaimana matahari dan bulan bisa bersinar, bisa kalau bulan bercahaya. Nah, bagaimana hal itu yang sangat menakjubkan itu. Tetapi kita di dalam mengarungi kehidupan ini, kita tidak boleh bersujud atau menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada matahari, pada bulan, dan juga kepada yang lain-lainnya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wasjudu lillah, bersujudlah, beribadahlah, menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqahunna, yang mana Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semuanya itu. Yang menciptakan adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi yang kita pijaki ini, adanya hujan dan sebagainya, bintang-bintang dan sebagainya, yang mana itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, yang kita harus memperhatikannya. Dengan memperhatikannya, maka kita akan menyadari bahwasanya sesungguhnya kita ini adalah bagian daripada milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan
kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dunia ini yang kita merasa menjadi milik kita, itu semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Istri, anak, suami, harta benda, semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan jasad kita ini akan terpisah dengan ruh kita, akan ditinggalkan. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, fa inistakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahar wa hum la yas'amun. Fa inistakbaru, jika mereka menyombongkan diri, falladzina inda rabbika, maka mereka malaikat yang di sisi Allah, yang di sisi Tuhanmu, yusabbihuna lahu, senantiasa bertasbih kepadanya, wal laili wan nahar, pada malam hari dan pada siang hari, wahum la yas'amun, sedangkan mereka tidak pernah jemu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau di dalam kehidupan ini ada hamba-hamba Allah yang tidak mau bersujud, yang tidak mau beribadah, yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya, fa inistakbaru, mereka menyombongkan diri, maka ketahuilah sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bilail wan nahar, baik waktu malam maupun siang, wahum la yas'amun, dan mereka para malaikat itu tidak pernah jemu, tidak pernah bosan di dalam bertasbih, di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang di bawah bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tidak pernah bosan di dalam bertasbih, bertahmid, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam zikir kita, di dalam ibadah kita. Kita tidak pernah jemu di dalam berdoa pun juga demikian. Janganlah kita pernah jemu, janganlah kita pernah bosan di dalam berdoa, sekalipun seakan-akan doa yang kita mohonkan kepada Allah itu belum dikabulkan, atau seakan-akan tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, tahlil kita seakan-akan tidak bermanfaat yang kita rasakan saat ini. Tetapi ketahuilah bahwa semuanya apa yang kita lakukan, yang kita tujukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah pasti akan memberikan balasannya kelak di sisinya. Kemudian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ayat lagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa min ayatihi annaka taral arda khasi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat innal ladzina ahyaha lahmuhil maut innahu ala kulli syai'in qadir. Wa min ayatihi, dan sebagian lagi dari tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, annaka taral arda khasyi'atan, engkau melihat bumi itu dalam keadaan tandus dan gersang. Nah, ini musim kemarau yang panjang, di mana-mana ada kekeringan, ada daerah yang tandus, yang kekeringan, yang gersang. Fa idza anzalna 'alaihal ma', maka apabila kami turunkan 'alaiha, di atasnya, al-ma'ah tazzat wa rabat, hujan niscaya bumi itu akan bergerak, wa rabat, dan menjadi subur. Innal ladzi ahyaha lahmuhil maut, sesungguhnya Allah yang telah menghidupkan bumi yang tadinya itu gersang, yang tadinya itu mati, lahmuhil maut, menjadi subur. Lahmuhil maut,
pasti Allah itu dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau Allah saja bisa menjadikan bumi yang tadinya gersang, yang tadinya tandus, bisa menjadi subur, maka Allah pun itu pertanda bahwasanya Allah akan mudah sekali untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati, yakni kelak di yaumil qiyamah. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kelak nanti kita di yaumil qiyamah, yang kita mengakhiri kehidupan di dunia ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan menghidupkan kembali. Apakah mungkin Allah menghidupkan hambanya yang sudah mati? Seperti halnya dicontohkan dalam kehidupan ini yang menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana bumi yang tadinya tandus, bumi yang tadinya gersang, kemudian menjadi hijau, menjadi subur, tanaman-tanaman tumbuh. Itulah ibarat nanti di yaumil qiyamah, hamba yang sudah meninggalkan kehidupan akan dibangkit Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, tanggungan semua amal yang telahnya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 3 ayat yang kan pada kesempatan di pagi bermanfaat untuk diri saya sendiri, yakni kemanfaatannya adalah semakin menguatkan iman yang ada di dalam diri kita. Karena iman itu bisa bertambah kuat, bisa semakin lemah. Nah, mudah-mudahan iman kita semakin kita banyak mengarungi kehidupan, yang mana itu pertanda semakin dekat perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita semakin baik, iman kita semakin sempurna, iman kita semakin kuat, sehingga amal-amal ibadah kita adalah amalan-amalan yang menghantarkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang menghantarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang menghantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang menghantarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Marilah kita tutup pertemuan di pagi hari ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa suhrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka rizqan wasi'a wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal affa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnul khuluq. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat.